semuanya, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Susanto Jaya. Siapa sih beliau? Beliau adalah CEO dari Metrodata atau dengan kode saham MTDL. Halo Pak Susanto, apa kabar? Pak Susanto, kita senang sekali nih bisa langsung ngobrol dengan Pak Susanto. Boleh dong perkenalkan diri dikit nih ya, siapa sih Pak Susanto ini? Ya, selamat sore, Ellen. Ini salam inovasi dari Metrodata. Gitu. Saya Susanto Jaya, CEO dari Metrodata Electronics, kode sahamnya MTDL. Ya. MTDL itu sudah 45 tahun, tapi saya baru bergabung tahun 97, jadi 23 tahun setengahnya di umur Metrodata. Kalau bicara tentang revenue atau hasil dari laporan keuangan kuartal 3 2020 sendiri Pak, ini gimana Pak performanya sepanjang tahun 2020 yang pastinya banyak tantangan buat banyak orang ini? Jadi begini, suka tidak suka memang kita ketahui di zaman COVID ini ada pengaruh kepada semua pelaku bisnis, terutama di kuartal 2 dan ke kuartal 3. Tetapi Metrodata 3 kuartal, ya, tahun lalu 2019 revenue 10,2 triliun. Ya 10 triliun, ya kan. Tahun ini 2020 9 bulan 10 triliun. Jadi kurang lebih stabil, adalah penurunan sedikit kontraksi 1,8%. Tetapi secara gross margin walaupun terjadi kontraksi 1,8%, gross margin Metrodata bertumbuh 7%, gitu. Dan di net income, ya kan? Jadi dengan revenue yang kurang lebih sama, ya Ellen, kita net income bertumbuh plus 3,5%. Jadi memberikan labanya meningkat gitu di 9 bulan ini gitu. Jadi ini bersyukur dan mungkin amazing juga di tengah situasi begini kan gitu. Oke, kalau untuk revenue dari solusi dan konsultasi sendiri, kalau saya perhatikan di kuartal 3 ini malah justru naik 9,14% ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau business distribution kami, revenue turun 5%. Tetapi lebih terutama dikarenakan kelangkaan stok. Kelangkaan stok ya? Jadi hari ini notebook itu kan yang menjadi hot item lah. Yang paling mudah hot item termasuk software juga. Tapi notebook itu punya range. Ada low end yang harganya 3,5 sampai 5 juta rupiah. Itu yang paling banyak dikejar oleh masyarakat Indonesia buat work from home, buat learn from home. Tapi itu langka sekarang. Kedua, ada yang namanya mid, ya kan, antara 5 sampai 7 juta. Itu di situ ada i5, i3. Nah, di atas lagi i5 sampai i7 itu antara 7 sampai 10 juta. Ini masih ngomong yang basic ya. Itu yang high. Nah, low mid itu langka habis gitu sehingga jadi pasokannya kurang, maka revenue menurun. Nah, premium juga terjadi penurunan gitu. Nah, total ini distribusi turun 5%, tetapi di business solution and consulting, karena customer-nya adalah corporate, enterprise, termasuk perusahaan-perusahaan general business unit, itu bisa meningkat 9% lebih gitu kan. Nah, kenapa? Karena banyak bisnis yang hari ini, yang dahulu mau melakukan transformasi digital itu tertahan karena menghitung return on investment, tertahan karena proses tendernya lama, tertahan karena meyakinkan business owner kan lambat, sekarang menjadi dipaksa harus cepat. Kalau enggak karyawannya ada tapi nggak bisa bekerja kan. Oke, menarik banget. Pak, kalau bicara tentang tahun 2020 ini Pak, berapa sih persentase dari target untuk revenue dan juga labanya? Ya. Jadi kalau bicara itu kita harus cek 2019 ya. 2019 revenue Metrodata 15 triliun ya, tembus 1 miliar dolar lah itu kan, 1 billion dollar gitu. Dan labanya 357 miliar. Itu kira-kira itu itemnya. Nah, di 2020 perkiraan kami karena ada keterbatasan stok tadi itu, revenue mungkin antara 14 sampai 14,5 triliun, kurang lebih. Tetapi laba minimal bisa bertahan sama dengan tahun lalu. Karena kuartal 4 tahun lalu sangat bagus. Gitu. Nah, kuartal 4 tahun ini tentunya bisnis ini kan terjadi lagi penyesuaian. Kami harapkan minimal sama gitu kan. Nah, tapi kami ingin istilahnya lebih optimis bahwa di 2021 lah pertumbuhan terjadi gitu kan. Pastinya ya. Ya, kalau dengan revenue yang lebih sedikit, agak turun gitu, dan target profit sama, maka kesimpulannya persentase dari net profit margin sendiri lebih tinggi ya Pak untuk 2020.
Ya, net margin yang lebih baik. Dan satu lagi mungkin adalah operating cash flow-nya yang luar biasa. Oke, operating cash flow-nya ya Pak. Dikit nih Pak, mungkin bisa dijelaskan tentang cash flow perusahaan gitu ya, dan kemudian strategi perusahaan untuk menjaga cash flow supaya tetap bagus, gitu gimana Pak? Ya, jadi kalau operating cash flow itu sebenarnya kita terima uang dari pelanggan, membayar kepada vendor dan supplier dan operating expenses termasuk salary. Tahun lalu 9 bulan itu plus 90 miliar. Tahun ini plus 1,3 triliun. Nah, perbandingan itulah yang istilahnya menggembirakan. Nah, bagaimana menjaganya? Ini ada berbagai hal kombinasi yang membantu. Pertama, istilahnya yang penting kan cash inflow. Ya, cash outflow bisa di operate kalau cash inflow-nya bagus. Nah, hari ini bisnisnya Metrodata, ya kan? Kalau untuk distribusi kita ini bolehlah kita bilang kita market leader di Indonesia. Dan kita carry kalau brand yang main unit itu kurang lebih 75% dari yang beredar di Indonesia. Sehingga para dealer, kita punya dealer 4.000 dealer. Tersebar di 4.000 dealer, itu akan banyak bertransaksi dengan Metrodata. Nah, karena banyak bertransaksi dengan Metrodata, kalau misalkan mereka ada problem cash flow atau mungkin pembayarannya lambat, begitu mereka di merek A-nya habis, mau beli merek B, mereka harus bayar dulu yang overdue di kita. Nah, sehingga membuat kita punya cash flow bagus. Udah begitu karena kelangkaan stok, ya kan, sehingga price competition agak rendah, dan kemudian dealer itu berlomba-lomba untuk membeli karena langka stoknya gitu. Nah, hari ini tanpa disengaja tuh gara-gara ini ada pandemi itu, gara-gara China supply stok sama komponen itu pasti ada terganggu, itu jadi langka. Nah, cash flow-nya bagus. Yang kedua adalah inventory-nya turun jauh. Oke, menarik ya. Dan ketiga, pelanggan corporate karena memang loyal dengan Metrodata, dan karena Metrodata bisa beroperasi dengan istilahnya mobile, yang sudah sejak 2010 sales-nya sudah mobile. Kalau sudah mobile, artinya hari ini work from home tidak ada masalah. Nah, pelanggan itu menjadi repeat buying gitu. Oke, menarik banget nih. Padahal tadi saya mau nanyain tentang kalau ini pas COVID-19 ini gimana sih? Ternyata udah dijelaskan banyak nih panjang lebar oleh Pak Susanto. Nah, Pak Susanto, kita mau nanya juga nih Pak, kalau untuk tantangan dan antisipasi ini gimana Pak? Tantangan untuk perusahaan dan antisipasinya gimana ke depan? Ya, jadi pertama kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini 2 kuartal resesi. Ya, itu satu tantangan kita mesti akui. Tapi kok saya forecast, menurut saya, ya, Indonesia punya GDP minus itu tidak lebih dari 3 kuartal. Jadi yang terakhirnya adalah Desember tahun ini. Nah, tahun depan menurut saya sudah mulai meranjak untuk naik. Tapi tentunya nggak akan V-shape terlalu tajam, gitu kan? Karena kita juga ada pengaruh kepada global, gitu kan. Nah, itu tantangan pertama menurut saya. Dan tantangan kedua, bahwa hari ini di Indonesia itu internet akses, kalau mobile sudah lebih tinggi, tapi kalau internet yang bersifat broadband itu belum terlalu luas, sehingga banyak daerah itu mengalami masalah untuk learn from home, sehingga mereka menggunakan handphone. Tapi kalau akses internet broadband, fixed broadband, wireless itu sudah lebih tersedia, tentu laptop semakin diminati ya. Jadi banyak sekarang dahulu orang istilahnya yang banyak yang di daerah bisa belajar pakai handphone, tapi setelah 1 bulan kan bosan ya. Karena handphone itu lebih powerful, laptop itu lebih powerful, size-nya lebih jelas dan lebih bisa digunakan untuk berbagai multifunction gitu. Nah, itu menurut saya menimbulkan opportunity di masa mendatang gitu. Menarik Pak. Iya. Nah, ini Pak mau nanyain lagi nih Pak tentang satu hal yang banyak ditanyakan oleh teman-teman investor nih, dividen. Gimana nih Pak kalau kebijakan bagian dividen Pak? Nah, Metrodata itu kebijakan dividen payout ratio-nya itu ditetapkan di prospektus semenjak dia IPO tahun 90 itu 20-30% rentangnya. Nah, 3 tahun terakhir ini kita sudah meningkatkan dividen yang dulu pernah
kita ada alasan tertentu membayar 15%, terus kemudian 21%, terakhir tahun lalu itu 23%. Nah, tentunya ada harapan karena cash flow-nya bagus, profit tetap stable gitu. Kita ingin meningkatkan payout ratio supaya dalam rangka memakmurkan pemegang saham gitu kan ya. Tapi tentunya Metrodata bukan perusahaan yang jor-joran bayar dividen sampai 50-100%. Bukan itu sih gitu. Bukan ya, seperti kayak BUMN gitu kan. Betul, karena perlu buat berkembang juga ya. Dan saya lihat kalau untuk perusahaan yang berkembang, growing company kayak Metrodata sangat berkembang ini sangat wajar sekali jika lebih banyak mengalokasikan laba untuk laba ditahan ya untuk pengembangan. Pak, kalau untuk kebijakan buat stakeholder gimana Pak? Nah, kebetulan saya mengambil tongkat estafet sebagai CEO ini di tahun 2010. Saya menawarkan suatu visi kepemimpinan yang disebut dengan 3M. Ya, jadi kalau Ellen hari ini ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Di tahun 2020, 2010 saya sudah keluarkan, yaitu pertama M, memajukan perusahaan. Kedua, mensejahterakan karyawan. Ya, ketiga, memakmurkan pemegang saham. Nah, sebagai contoh saja, dahulu di tahun 2010 itu revenue Metrodata 3 triliun. 2019 15 triliun, 5 kali lipat gitu kan. Itu berarti perusahaan maju, tanda gitu kan ya. Kemudian dahulu dividennya 2009 itu Rp1 per saham. Dibagi tahun 2010. Sekarang terakhir Rp33 per saham. Jadi 33 kali lipat dalam 10 tahun. Ya, berarti pemegang saham bertambah makmur lah. Dahulu kita punya market cap 100 miliar, sekarang 4 triliun. Oke, jadi sangat bagus sekali ya, masih sebagai perusahaan bertumbuh juga masih bagi dividen. Jadi kalau ingat 3M ya, ingat 3M-nya Metrodata juga. Kebetulan Metrodata logonya M juga gitu kan itu. Oke, menarik. Mau nanya nih Pak, kalau planning growth-nya tiap tahun mungkin 2021 dan 3-5 tahun ke depan itu kira-kira untuk plan-nya, target, perkiraan setiap tahun growth berapa persen Pak? Nah, menurut saya yang reasonable tahun depan itu 10%, ya. 2022 itu 12,5%, next-nya 15% per tahun. Oke, menarik sekali ya. Oke, Dan Pak. mungkin satu lagi yang itu mungkin penting juga, bahwa di business solution and consulting Metrodata, dahulu kita recurring business itu 20%, sekarang sudah 40%, Ellen. Wah, itu yang menarik nih ya. Karena berbasis dua hal, cloud sama subscription. Jadi hari ini kalau misalnya Ellen nonton Netflix, you don't care kan mau beli movie di mana, tapi you subscription, dan itu rasanya jarang pindah lah. Dan kemudian kalau dia punya infrastruktur IT di perusahaan, sekarang pindah ke cloud, lebih elastis. Gitu. Oke, ini menarik nih ya. Dari tadi kan saya ngobrol bareng dengan Pak Susanto Jaya ya, sebagai seorang CEO. Saya tuh bisa merasakan semangatnya Pak Susanto di sini ya. Terima kasih. Cara ngobrol tuh kelihatan banget nih ya. Jadi very passionate banget. Pesan untuk investor, mengapa sih berinvestasi saham dan mengapa pilih Metrodata? Oke, jadi kenapa istilahnya kalau investasi saham kita ketahui bahwa hari ini memberikan return yang lebih tinggi daripada fixed income, itu secara umum. Tentunya lebih beresiko pasti ya. Sedangkan kenapa Metrodata? Satu, Metrodata itu sudah berumur 45 tahun, IPO, dan dia punya financial condition-nya strong. Kedua, sektornya Metrodata, teknologi informasi dan komunikasi, salah satu dari 11 sektor esensial di zaman PSBB. Mau PSBB ketat, PSBB tidak ketat, ya pasti tetap beroperasi gitu kan. Ya, ketiga, kita punya modern logistic system. Jadi kita punya warehouse dan tersambung oleh aplikasi yang modern gitu. Ya. Yang keempat, Metrodata itu menjadi digital transformation enabler bagi bisnis. Yang kelima, ya kan, saya melihat cenderung Metrodata itu corporate risk-nya rendah. Sehingga investor itu kan kalau invest itu ada dua risk. Price risk dan kedua corporate risk. Jangan hanya lihat price risk doang gitu. Jadi mesti lihat corporate risk. Nah, Metrodata corporate risk-nya rendah. Orang debt to equity hari ini net cash position kok. Kemudian kalau Ellen pernah mempelajari CAPM, Capital Asset Pricing Model, Metrodata betanya 0,7. Jadi kalau market naik 100, kita naik 70. Kalau naik market turun 100, kita turun 70.
Nah, kalau 0,7 itu berarti beta kita cenderung metrodata risk-nya cenderung lebih rendah dibandingkan orang yang betanya misalkan min 1,5. Aneh kan? Market naik 10, dia turun 15 gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, teman-teman semuanya, nah ini sangat mencerahkan sekali ya pembicaraan kita dengan Pak Susanto. Bisa menjadi sebuah pertimbangan buat teman-teman yang mau berinvestasi untuk saham MTDL. Pastinya selalu ada disclaimer dan video kali ini sifatnya adalah edukasi teman-teman ya, bukan sebagai perintah beli dan jual. Oke, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Susanto Jaya, CEO dari Metro Data. Bagaimana dengan PE ratio dari MTDL, bagaimana kondisi finansial terbaru, bagaimana analisis kita terhadap saham MTDL ini, baik secara fundamental dan teknikal. Langsung aja teman-teman masuk dalam aplikasi mTrade, di situ akan ada semua informasi tentang analisis dari MTDL ini. Dengan mTrade, everyone can trade. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Salam profit.